Disebutkan oleh Ibnu Qayyim kalau kita tadabburi juga istirahatnya Nabi, betul-betul istirahatnya sesuai untuk tubuh. Nabi kalau istirahat, pengen istirahat langsung merebahkan tubuhnya. Nah, nggak melarang, nggak mencegah tubuhnya untuk tidur. Jadi obat tidur yang paling enak tidurin, ya. Jangan minum kopi. Kami sudah coba, kami biasa ngegas dakwah pakai media motor nih, fasilitas motor dari Medan, Jakarta, dari Jakarta ke Madura, Jakarta ke Jawa Timur. Kalau ngantuk, percuma kopi, tetap ngantuk, ya. Maka kalau tubuh ngantuk, capek, udah istirahatin tubuh, jangan dipaksain, ya, jangan dipaksain. Dan istirahatnya Nabi kata beliau, ghayatu salahil qalbi wal badan, betul-betul sepuncak-puncak baik untuk jantung dan baik untuk badan. Lihat, ada sebagian orang jantungnya bengkak, mengalami dekompensasi kordis, gagal jantung. Apa sebabnya? Terlalu capek kerja, kurang istirahat, pola makan tidak benar, olahraga diforsir, akhirnya jantungnya bengkak, ya. Makanya tubuh kita punya hak, tubuh kita punya hak, ya. Kita kuat iman, butuh didukung kuat fisik. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Seorang mukmin yang baik di sisi Allah dan dicinta di sisi Allah adalah mereka yang kuat. Kuat di sini hukum asalnya kuat iman, tapi kuat iman didukung kuat fisik. Coba ada orang kuat iman, masya Allah, tapi makanan nggak dijaga, aktivitas nggak dijaga. Tadinya rajin sholat, sekarang nggak bisa sholat ke masjid. Ternyata dapat laporan dari istrinya apa? Kakinya bengkak. Bengkak kenapa? Kena asam urat 14, susah sholat ke masjid. Coba. Nabi SAW sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Karena apa? Karena bacaannya yang dibaca panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran dibaca sama Nabi. Nah, dan makanannya juga dijaga sama Nabi. Kaum muslimin zaman sekarang sholatnya pendek-pendek, sholat malam sudah bengkak duluan. Nah, ternyata makanannya nggak dijaga. Nah, ini rahmatullah jamaah, istirahat juga dijaga. Nah, makanya kalau kita istirahat, lihat istirahatnya Nabi untuk jantung, untuk badan itu paling sempurna. Ghayatus salah. Sebaik-baik apa? Manfaat untuk hati dan untuk jantung dan untuk badan. Dan juga untuk apa? Dunia wal akhirah. Dunia dapat, akhirat dapat. Dengan alat tidur Nabi, ya, tubuh sehat. Dengan alat tidur Nabi dapat pahala. Coba ajib. Nah, kurang apa agama Islam ini? Nah, kemudian alhamdulillah, Nabi SAW bukan kebiasaannya tidur melewati batas, dan Nabi tidak melarang mencegah dirinya ketika Nabi sudah mengantuk. Nah, kalau sudah kerasa ngantuk, Nabi langsung memposisikan dirinya. Dan kebiasaan Nabi SAW tidurnya miring ke kanan. Ini tidur miring kanan saja sudah berapa banyak faedah akan kita kupas. Nabi tidurnya miring kanan. Nah, apa hikmahnya? Satu, tidur miring ke kanan, hikmahnya adalah dia dalam keadaan apa? Dapat khifatin nom, tidur yang ringan. Kenapa tidurnya ringan? Karena tidur miring ke kanan, jantung kita di sebelah kiri nggak tertekan. Jadi ketika bangun malam, gampang. Kalau orang tidur miring ke kiri, jantung ketekan paru-paru dan organ menekan jantung, ya. Organ yang sebelah kanannya neken sebelah kiri, akhirnya apa? Tidurnya jadi deep sleep. Ya. Ada suara orang teriak-teriak nggak dengar, ya. Ada bom meledak mungkin nggak dengar juga mungkin dia. Nah, ada kebakaran nggak sadar juga kali. Nah, makanya apa? Tidur miring kanan nih hikmah. Itu satu. Kedua, ketika tidur miring ke kanan, ya. Ini pembahasan terakhir kita. Nah, pembahasan masih panjang ini, masya Allah. Tidur miring ke kanan diantaranya Anda dapati apa? Tulang punggung kita betul-betul lurus. Kalau menurut kedokteran modern, tidur yang terbaik adalah terlentang dan bantal di bawah leher. Untuk tidur ala Nabi bukan demikian, justru miring ke kanan. Kalau Anda tidur terlentang, apalagi pakai spring bed, ya, yang kira-kira yang paling ke bawah organ apa kira-kira? Bagian ekor, bagian bokong, permisi. Ya, ke bawah. Jadinya nggak lurus tulang punggung. Ajib, coba. Ini Nabi yang ngajarin. Zamannya Fir'aun nggak ada spring bed, kita sudah punya spring bed, masya Allah. Fir'aun nggak merasakan spring bed. Nah,
Wah, kemudian tidurnya miring ke kanan ini tadi tulang punggung jadi lurus. Nafas juga lebih enak. Nah, kemudian yang faedah yang ketiga, ketika tidur miring ke kanan, apa yang didapati? Yang didapati adalah lambung kita searah tidur miring ke kanan. Lambung kita seperti huruf J. Dari atas, belok ke belakang dikit, turun, terus naik, baru ke sana. Ketika miring kanan, berarti kita miringin kanan ke arah liver, ke arah duodenum, ke arah usus. Sehingga apa? Gak ada makanan yang nyangkut. Nah, dan kata Ibnu Qayyim, jangan membiasakan selepas makan malam langsung tidur. Ini bukan dari Nabi, tapi dari para ulama klasik. Selepas makan malam jalan 40 langkah. Disebutkan ulama yang lain 50 langkah, ada yang 100 langkah. Ini bukan berarti olahraga, tapi untuk menurunkan makanan. Karena kalau kita habis makan langsung tidur, ternyata menimbulkan fermentasi. Kadar gula darah kita bakal tambah tinggi. Coba, ajib. Ini ulama klasik sudah ngomong jauh-jauh sebelum zaman ini dokter bicara. Nah, ini rahimahumullah jami'an, hikmah-hikmahnya begitu banyak. Maka tidur yang paling baik adalah miring ke kanan. Dan kemudian tidur yang buruk terlentang. Kemudian yang buruk berikutnya miring kiri. Kemudian yang buruk berikutnya, permisi, dinamakan tidur memperkosa bumi. Tidur telungkup. Ya, ini bahkan makruh. Kata Nabi SAW, Nabi waktu itu ya mendapati seorang sahabat tidurnya telungkup, kemudian kakinya ditendang sama Nabi. Ya, faraqadahu birijli Nabi SAW. Faiqadha. Kemudian Nabi bangunkan dia. Ya fulan, hadhihi dhij'atu ahlin nar. Ini adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Maka kita nggak boleh menyamai penghuni neraka, nggak boleh nyamai setan, nggak boleh nyamai orang-orang kafir, nggak boleh nyamai orang-orang musyrik, kita nggak boleh nyamai hewan, kita yang laki-laki nggak boleh nyamai perempuan, perempuan nggak boleh nyamai laki-laki, juga termasuk ini apa? Kita nggak boleh nyamai tidurnya para penghuni neraka, tidurnya telungkup. Kalau ada anak, istri, bapak-bapak atau suami, ibu-ibu, kalau tidur telungkup bangunin. Nabi sampai pakai kakinya bangunin dia. Kenapa? Nabi marah. Ya, Nabi marah. Tidur miring kiri bangunin. Ya, suruh balik ke kanan. Kecuali sebagaimana diteliti oleh para ahli obsgin, ya, ahli yaitu spesialis kehamilan, mereka mengatakan khusus ibu-ibu yang usia 6 bulan nggak boleh tidur miring kanan, harus miring kiri. Kenapa? Akan menimbulkan penyempitan peredaran darah sehingga menghambat darah ke janin. Jika menurut dokter ini terus uji coba nggak apa-apa, perkara darurat. Kalau ibu hamil harus miring kiri. Tapi kalau menurut kita, ya kalau Nabi mengajarkan miring kanan, pasti ada sesuatu. Mungkin ada yang perlu diteliti dari penelitian dokter, mungkin bisa dicocokkan. Bisakah miring ke kanan? Ini PR bagi mereka yang ahli obsgin. Ya, ini rahman wa rahmakumullah jami'an.